Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak santri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu. Secara fisik kita berjauhan, secara batin berada dalam satu tempat, itu adalah majelis ilmu. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengulang supaya lebih mudah, itu adalah yang afdal. Ya, jadi dimulai hadis yang ke-206. Ya, jadi dimulai dengan kata-kata afdal. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Rawahu At-Tabarani. Afdalul iman, iman yang sebaik-baiknya, yang paling afdal, yang paling utama, yaitu engkau mengetahui an ta'lama annallaha, bahwasanya Allah ma'aka, bersama dengan engkau, haitsu ma kunta, di mana saja engkau berada. Jadi keimanan kita ini harus melahirkan sesuatu kesadaran bahwasanya kita dalam hidup ini tidak sendiri. Kita dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini tidak sendiri. Kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan tidak sendiri. Tapi kita ada Allah bersama dengan kita ketika seorang itu memiliki keimanan. Tapi kalau keimanan itu tidak ada pada diri seseorang, maka dia tidak akan dapat merasakan hadirnya Allah dalam kehidupannya. Yang adalah dia merasakan bahwasanya segala masalah persoalan itu adalah persoalan dirinya sendiri. Dia harus memecahkan sendiri. Dan kemudian kecewa sendiri. Bahkan ada yang putus asa sendiri. Tapi kalau kita merasakan bahwasanya Allah bersama dengan kita, maka di sini akan ada optimisme dalam hidup. Artinya tinggal bagaimana kita mencari pertolongan-pertolongan Allah dalam hidup ini. Kita yakin Allah ada, Allah bersama dengan kita, dan kita meyakini bahwasanya Allah akan menolong hamba-hambanya. Maka di sini katakan afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Sebaik-baik iman adalah engkau mengetahui bahwasanya Allah bersama dengan engkau di mana saja engkau berada. Kemudian hadis yang kedua, afdalud doa. Jadi doa yang paling utama, yang paling baik. Ya, jadi afdalud doa, doa yang paling utama adalah antas ala rabbak al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Fa innaka idza u'titahuma fid dunya summa u'titahuma fil akhirah faqad aflahta. Ya, jadi afdalul doa, sebaik-baik doa itu adalah engkau meminta kepada Tuhanmu al-afwa wal afiyah. Jadi ada dua yang kita minta, itu adalah al-afwa dan kemudian al-afiyah. Al-afwa itu artinya adalah permohonan keringanan, ya, maaf dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam hidup ini melakukan adanya kesalahan-kesalahan dan kekhilafan-kekhilafan. Jadi oleh karena itu, selama kita hidup ini, bagaimana kita menyadari bahwasanya kita memiliki kekurangan-kekurangan, kita memiliki kelemahan-kelemahan. Nah, kekurangan-kekurangan ini dapat kita selesaikan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah al-afwa. Itu adalah maaf, al-afwa. Nah, kemudian yang kedua adalah afiat. Ya, afiat. Afiat itu artinya adalah kesehatan. Karena hidup ini akan terasa indah kalau badan sehat. Kalau
badan kita tidak sehat, hidup ini akan terasa menyiksa. Ya, kita pengen makan bakso karena kesukaan kita adalah bakso. Tetapi kerongkongan sakit, gigi sakit, padahal duit ada. Ya, sehingga hilanglah kebahagiaan dalam hidup. Ya, karena badan kita tidak sehat. Ya. Ada orang yang dia pengen beli mobil, duitnya ada, ya dia belilah mobil, ya dia ingin jalan-jalan pakai mobilnya sendiri, tetapi kakinya sakit, ya pinggangnya sakit, akhirnya tidurnya di rumah sakit, ya akhirnya apa? Ya dia tidak bahagia dengan mobil barunya. Kenapa? Karena tinggalnya di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Badannya sakit, kakinya sakit, tenggorokannya sakit. Kemudian setelah dites swab atau rapid test ternyata COVID. Ya, akhirnya menunggu menunggu sembuh lah kira-kira begitu. Ya, jadi oleh karena itu minta kepada Allah. Jadi redaksinya bisa saja kita buat begini, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau afwa. Ya, afwa itu artinya adalah kalau kita dalam melakukan ibadah, kekurangan-kekurangan, ya itu diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Ya, itu namanya adalah afwa. Ya, jadi kalau yang berat-berat ya kita harus istighfar. Ya, minta ampun kepada Allah SWT. Kalau yang kesalahan kita itu adalah yang berat-berat. Ya, tapi kalau yang ringan-ringan kekurangannya itu afwa. Ya, kurang-kurang sedikit hafalan, ya. Kenapa nih hafalan susah, ya, susah masuknya. Ya berarti ini ada nih kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-kekhilafan kita yang menghalangi kita itu untuk menghafal Al-Quran. Ya, karena apalagi kita kan punya target kita nggak banyak-banyak, hanya 30 juz saja. Ya, nggak boleh lebih dari itu. Ya, jadi oleh karena itu supaya kita bisa mencapai target kita, minta kepada Allah. Ya, Allah berikan kemudahan. Ya, makanya di sini kita minta kepada Allah, ya, al-afwa wal afiyata, ya, fid dunya wal akhirah, ya, di dunia dan di akhirat. Nah, kalau itu sudah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sudah tidak ada lagi apalagi. Ya. Kalau di akhirat itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya pasti tempatnya surga. Kalau di dunia ini dikasih oleh Allah ampunan, lalu kemudian rezeki akan mengalir, ya, karena salah satu di antara penghambat rezeki itu adalah dosa dan maksiat. Ya, jadi apa namanya dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan innal abda la yahrumu rizqu bizambi yusibuhu. Ya, jadi seorang hamba itu terhalang ya mendapatkan rezekinya itu karena ada dosa yang dia lakukan. Ya, jadi karena itu kita kalau ada rezeki agak susah-susah sedikit gitu kan, banyak-banyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu hadis yang kedua ya. Kemudian hadis yang ketiga, yang ke-208 ya. 208. Afdhalus shadaqah ya. Afdhalus shadaqah antus bi'aka bidan ja'ian. Rahu al-Baihaqi an Anas. Sebaik sedekah itu adalah engkau kenyangkan orang yang lapar. Nah, ini ya, mengenyangkan orang yang lapar. Jangan mengenyangkan orang yang kenyang. Ya, jadi kalau kita memberi itu, berilah orang yang membutuhkan. Maksudnya begitu sebetulnya. Karena ada orang itu senangnya itu ngasih orang-orang yang kenyang. Ya, ngasih hadiah, ngasih parcel, ya. Dan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan begitu ya, bukan memiliki kekurangan. Ya, cobalah kasih parcel orang miskin sekali yang harganya 1 juta, ya lengkap semuanya di situ, sembako ada, ya pasti dia senang. Tapi orang ngasih parcel kan kepada orang yang kaya, ya sebagai bentuk hadiah katanya. Nah, tapi kata Nabi mengatakan sebaik-baik sedekah itu adalah antus bi'a kabidan jayan. Engkau kenyangkan ya perut orang yang lapar. Ya, artinya memberi makan ya. Jadi jangan ragu-ragu kita dalam berbagi ya, dan berbagi dengan teman-teman kita. Ya, kenapa? Karena rezeki yang kita terima itu kan rezeki dari Allah. Ya, maka disinilah perlu ditumbuhkan sebuah keyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan itu akan ada nilainya, ada ujrohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ajrunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dalam Al-Qur'an itu fasaddaqa bil husna. Ya, dan nanti Allah akan berikan kemudahan kepada kita.
Ya, memberi kemudahan. Makanya ketika ada orang-orang yang mau memberi, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka ada pun orang yang mau memberi, ya, a'ta, dia memberi, ya. Lalu kemudian dan kemudian menjaga ketakwaannya, dan kemudian dia membenarkan, ya, fasadaqa bil husna itu, ya, itu maknanya adalah balasan dari apa yang kita lakukan dari bentuk kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun, ya, itu Allah akan memberikan balasannya. Itu namanya adalah fasadaqa bil husna. Nah, makanya orang-orang yang nggak percaya itu ya muncul kebakhilannya. Ya, ngapain gua kasih dia makan, kasih dia minum, ya, ngasih apa namanya pertolongan, karena dia nggak yakin itu bahwa di akhirat itu ada. Itu disebut dengan wakazzaba bil husna, ya, kazzaba bil husna. Nah, kalau itu hidupnya susah, ya, hidupnya susah. Kayak kita cari kemudahan itu dari kemudahan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Yaitu adalah dengan hablum minallahnya kita perbaiki, hablum minannasnya juga kita perbaiki. Ibadah pribadi kita kepada Allah kita laksanakan, ibadah sosial kita juga kita kerjakan. Nah, itu namanya adalah memberi itu, ya, akan datang kemudahan. Fa amman a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, jadi kembali kita kepada hadis yang ketiga ini, afdhalus shadaqah antusbi'a kabidan ja'ian. Jadi sebaik-baik sedekah adalah engkau, ya, tusbi itu mengenyangkan, kabidan jayan, jadi lambung yang yang lapar, ya, yang lapar. Jadi kenapa? Karena salah satu apa namanya yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup kita ini, satu karunia Allah, ya, itu adalah lapar. Lapar itu karunia itu, ya. Coba kalau kenyang terus, ya, nggak ada nafsu makan, ya, nggak ada keinginan untuk minum, ya. Nah, kalau itu terjadi, ya siap-siap aja lah 3 hari meninggal. Ya, kenapa? Karena nggak ada asupan, ya. Tapi coba kalau makannya banyak gitu, ya, pakai aja makan ala santri, ya. Ini santri semua kan, ya. Nah, itu, ya, banyak-banyak makan, ya, banyak-banyak makan, banyak-banyak minum, ya. Tapi jangan banyak tidur. Nah, ini yang harus kita jaga, ya. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Tidurnya ini kurangin. Kalau makannya diperbanyak, nggak apa-apa itu, ya. Jadi oleh karena itu kembali kita kepada hadis yang ketiga, afdalus shadaqah antusbi'a kabidan jayat. Ya, nanti Buya ulangi lagi dari yang pertama tadi, halamannya atau hadisnya 206, ya. Afdalul iman, sebaik-baik iman adalah anta'lama annallaha ma'ak haitsu ma kunta. Ya, jadi sebaik-baik iman adalah engkau mengetahui Allah bersama dengan engkau di mana saja engkau berada. Afdalul doa, sebaik-baik doa adalah antas ala rabbak, engkau minta kepada Tuhanmu al-afwa wal afiyah. Ya, ya, jadi afwa wal afiyah di dunia wal akhirah. Fa innaka idza u'titahuma, maka sungguhnya engkau bila engkau diberinya, ya, di dunia ini, summa u'titahuma fil akhirah, lalu kemudian engkau diberinya di hari akhirat, faqad aflahta, maka engkau telah menjadi orang yang beruntung. Rawahu Ibnu Majah an Anas. Dan terakhir, afdhalus shadaqah antusbi'a kabidan jayan. Sebaik sedekah adalah memberi makan orang yang dalam keadaan lapar, ya. Jadi sehingga didoakan oleh malaikat. Apalagi kalau di pagi hari ini kita memberi seseorang, ya, maka didoakan oleh malaikat. Yang malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah, berilah ganti pada orang yang berinfak, dan berilah hancurkanlah harta orang yang tidak mau berinfak. Santri-santri sekalian dirahmati oleh Allah, ini barangkali dulu kajian kita pada pagi hari ini. Kita memulai dengan suatu awal yang baik, ya, sehingga mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu dan santri-santri bisa kembali lagi ke kampus sebagaimana biasanya. Ya, kalau sekarang ini kurang normal dulu lah, ya, atau new normal, tapi sebenarnya belum normal sama sekali, ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tetap terus berdoa, jaga kesehatan, social distancing, pakai masker, tangan selalu dibersihkan. Pokoknya kita berusaha lah maksimal mungkin, yang sampai kita sakit, nah maka kita minta supaya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sehat dan rezekinya juga cukup, ya. Dan kemudian kita bisa ketemu lagi nanti, ya, di kampus dengan pertemuan yang lebih baik lagi.
Insyaallah kajian kita ini akan kita lanjutkan nanti pada pekan berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin meninggalkan.